Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video untuk submission or subgolang. Di bagian restore yang existing di sini saya tambahin si sync array text yang berada di paket sync agar setiap operasi ini dia thread safety. Kemudian di setiap metode ini ditambahin rlock dan runlock. Rlock pertama kita locking, kemudian di akhir sebelum fungsinya selesai dieksekusi maka kita unlock lagi. Kalau untuk operasi pembacaan data get kayak gini kita pakainya rlock. Kalau create, update sama delete yang berhubungan dengan mutasi data kita pakai lock sama unlock. Oke, itu untuk restore. Cuma nambahin si array text. Kemudian untuk map store juga gitu. Saya juga tambahin si array text. Kemudian di sini untuk data mapnya key-nya integer, nanti direpresentasikan oleh si key integer ini, key-nya ini. Kemudian value-nya berupa pointer of object dari si model to data. Kenapa nggak langsung ambil yang ini kemudian store sebagai key-nya, nanti ada masalah. Misalkan ketika kita punya data 10, kemudian kita push data ke 9, nanti dihitung lengthnya akan jadi 9. Kemudian kita tambah 1 misalkan untuk memastikan key-nya itu nambah gitu. Jadi nanti akan di-replace oleh akan ada data yang existing itu data yang ke-10 yang mana dia berada di index ke-9 sekarang. Jadi karena key-nya sama, maka data yang lama akan di-replace oleh data yang baru. Makanya di sini kita bikin aja key integer, ini setiap create data, maka key-nya itu akan di-increment terus 1. Kayak di database lah. Kemudian di sini untuk create to-do-nya, di sini ambil dari form data title, kemudian key-nya itu tambah 1 terus, tambah 1. Kemudian bikin object, bikin initial objeknya dulu, ID-nya tuh si MS key, kemudian title-nya masukin, statusnya false walaupun default-nya itu boolean-nya false. Kemudian kita store ke dalam ini, ke dalam map data. Kemudian untuk get complete juga gitu, kita looping si datanya itu. Kemudian kalau misalkan to-do statusnya oke, berarti udah complete to-do-nya. Jika to-do-nya udah complete, kemudian kita get complete ini. Kemudian kita encoder jadi JSON. Kemudian untuk get incomplete juga gitu. Di sini kita cuma nambahin si negasi. Kalau misalkan statusnya false, maka kita tambahin ke incomplete. Kemudian kita encode jadi JSON. Kemudian si update itu juga gitu. Di sini kita ambil dari si paramnya, si ID, kita ambil paramnya, kemudian kita convert jadi integer. Kemudian kalau ada error kita return aja si error ini, bear request, headernya tulis dengan status bear request 401. Kemudian di sini statusnya kita ambil dari form data, statusnya itu kemudian kita convert jadi bool. Kalau error kita handle, kemudian kita cari to-do ID-nya yang sama dengan si ID, kemudian statusnya kita set dengan si status yang dimasukkan dari form data. Kemudian untuk delete juga gitu, untuk delete ambil ID-nya, kemudian kita delete. Karena di map ada function built-in delete, itu menghapus data. Ini datanya apa, kemudian ini key-nya apa. Nah ini function untuk copy ke dalam si to-do data karena tipenya pointer. Oke, kemudian itu untuk si map store. Kemudian di sini ada Postgres store. Di sini untuk NewDB-nya udah disediain. Di sini cuma nambahin connection pool-nya sebanyak 10. Max idle yang anggurnya juga 10 di pool-nya. Kemudian ini get complete juga gitu, select ID title 1 from to do where statusnya true. Nah, select semua field, kemudian yang statusnya true. Kemudian nanti kita execute, kemudian dia akan query konteks, kita masukin konteksnya dari si request. Kemudian nanti kita loop, ini jangan lupa di close. Kemudian kita loop, kemudian kita scan setiap file-nya itu, kemudian kita masukin ke data. Oke, kemudian data, kalau ada data lagi, kemudian kita append ke si array complete. Kalau ada data lagi, maka dia akan ngulang terus sampai end of line itu, off. Kemudian kita encode jadi JSON. Kemudian di sini untuk get uncomplete juga itu cuma nambahin statusnya jika statusnya false. Ini sama aja logiknya di atas. Kemudian di sini ada create to do, ini untuk nge-create kudunya, insert into to do, title-nya apa, values-nya dimasukin lewat argumennya nanti si title. Nanti karena si ID-nya itu serial, otomatis increment, kemudian untuk si migration, kemudian untuk statusnya otomatis false. Jadi kita cukup masukin si title aja. Oke, kemudian tadi sampai get create to do, kemudian kita update to do. Untuk si update to do mudah aja, kayak tadi kita ambil dulu input dari user, kemudian kita pakai query-nya update to do set statusnya jadi si status yang dimasukkan user, yang mana ID-nya itu juga ID yang diambil dari param. Kemudian kita exec context, kita pakai request context juga. Kemudian delete to do juga gitu, ambil dari paramnya si ID, kemudian kita hapus to do yang ID-nya ini. Kemudian di parse si argumennya si ID. Oke, itu untuk Postgres store. Kemudian map udah Postgres, kemudian di sini untuk implementasi si data store test. Oh ya, di sini ada store lagi yang isinya interface sebagai kontrak untuk si masing-masing store ini. Kemudian di sini untuk memudahkan tambahin lagi si data store type. Jadi nanti di fungsi mainnya cukup manggil mau data store type apa, nanti akan di return si objeknya. Yang nerima si interface. Yang return si ini interface-nya. Kemudian di data store test ini adalah fungsi untuk testing. Ini enggak spesifik test untuk si store-nya karena layernya ini cuma satu. Jadi di database ini cuma di store ini
handler gitu istilahnya, sekaligus untuk operasi ke database. Jadi di sini nggak bisa spesifik sih untuk si store-nya. Jadi di sini langsung si ke handler. Di sini define app-nya dulu, di store, map store, kemudian di sini untuk test main-nya, setup routernya, kemudian registrasiin si routes-nya, kemudian jalankan tesnya. Nah, sebelum itu kita turn ke tabelnya dulu, kita restart identity cascade, semoga supaya ID-nya balik lagi ke 1. Kemudian di sini untuk semap kita reset key-nya jadi 0. Kemudian di sini untuk si test create, jalanin fungsi post /add endpoint add, kemudian title-nya ini test to do, set header-nya itu xw form will encode supaya form data. Kemudian execute, maka kita pastiin kalau to do ID-nya itu 1, kemudian title-nya itu sama dengan ini test to do, statusnya masih false. Kayak gitu. Yang kemudian yang mungkin yang ini update kita create to do dulu, nanti udah dibikin to do, kemudian kita coba update, kemudian kita get lagi, otomatis nanti dia tuh udah statusnya udah jadi true. Kita bisa lihat di get complete to do. Nah ini test update, nah dia create, kemudian dia update, kemudian kita bisa make sure kalau si statusnya itu udah true. Gitu. Kemudian untuk store-nya udah, sekarang kita ke main.go. Nah, di sini untuk main.go-nya Sam split lagi biar main function-nya itu nggak gendut. Jadi di sini new server saya masukin ke struct. Di sini untuk route-nya masukin sebagai field. Data store-nya juga ketika kita new server, maka kita pasangin sekali mau data store-nya apa. Ini handler untuk ping, kemudian ini untuk init routes-nya, kemudian di sini untuk run-nya, set course dan listen. Init routes dan jalankan di server port 8080. Oke, kemudian kita coba run. Tadi udah build, udah ditambahin juga di makefile materi. Nah ini makefile untuk si Windows. Oke, sekarang kita coba kita coba testing dulu si data store yang tadi untuk mastiin kalau itu semua sukses. Test.menv semuanya udah sukses. Oke, sekarang kita akan coba run si aplikasinya. Di sini demandnya tadi pakai Postgres DB sukses. Kemudian kita coba IP-nya dulu atau langsung kita coba IP-nya dulu. Ini semua dibikin request HTTP dan nanti bisa di-execute menggunakan REST client, menggunakan VS Code. Kita coba tes ping dulu, get. Oke, ini udah dapat respon pong. Kemudian kita coba create to do. Oke, tadi udah pakai tes ya. Ini ID-nya 4. Kemudian kita coba get complete to do. Ini harusnya 0, kemudian incomplete-nya juga 1 ya kita tadi. Masih 1, kemudian kita coba update si to-do-nya itu tadi ID-nya 4, kita coba update dengan ID 4. Coba update. Oke, kita update. Oke, sukses 200, kemudian kita coba get complete lagi, maka udah ada 1 nanti. Oke, udah complete 1. Kemudian kalau kita cek incomplete, dia akan 0. Kalau kita update status yang keempat ini jadi false, maka yang tadi complete jadinya incomplete. Kita update lagi. Oke, kemudian kita coba get yang incomplete. Nah, dia balik lagi ke incomplete. Oke, untuk si EP-nya aman. Kemudian kita coba si di browser client. Kita coba localhost di 80. Oke, berhasil. Nah, ini yang tes tadi, dia belum complete. Kita coba complete. Nah, dia udah complete nih. Sekarang kita coba hapus, kehilang. Oke, misalkan di sini kita tambahin, misalkan belajar Go. Oke, masuk lagi, testing. Oke, aman. Ini kita masukin ke complete, kita selesainya di true. Kita uncomplete lagi, kita hapus. Oke, aman. Nah, sekarang tadi udah di set pula di main.js-nya to do. Oke, nih udah diganti. Yang sebelumnya itu berdasarkan title, tapi sekarang berdasarkan si ID. Oke, ini udah juga. Oke, gitu udah, store udah, main request udah, bin udah, model config. Confignya balik lagi jadi Topet. Oke, terima kasih.